Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang film horor Indonesia yang jadi perbincangan masyarakat Indonesia pada saat lebaran maupun sehabis pasca lebaran. Apalagi kalau bukan film horor Siksa Kubur dan Badarawuhi di Desa Penari. Seolah-olah dua film ini seperti di match dan saling bertarung ya. Siapa yang paling bagus dari dua film ini? Siapa yang paling banyak penontonnya? Siapa yang paling berkualitas filmnya? Wah, lebih berkualitas nih film Siksa Kubur daripada Badarawuhi. Wah, film Badarawuhi jelek banget, kecewa, nggak kayak film Siksa Kubur. Udah deh, nonton film Siksa Kubur aja daripada buang-buang uang. Atau ada lagi nih pertengkaran di dunia maya mengenai siapa sebenarnya yang memiliki story yang lebih kuat dan lebih bagus, Badarawuhi atau Siksa Kubur. Banyak banget ya random komentar para netizen tentang dua film ini. Jadinya dua film horor Indonesia Siksa Kubur Badarawuhi ini tuh kayak saling kejar-kejaran gitu teman-teman ya. Kayak saling cepet-cepetan gitu siapa yang paling banyak penontonnya gitu guys. Kalau aku ngelihatnya ya salah sendiri sih, kenapa juga harus dirilis di hari yang sama pada saat lebaran pula. Jadinya kan gak maksimal masing-masing pendapatan dari dua film ini. Ini sih kritik dari Jokastoy ya. Yap, dua film horor Indonesia ini mendapatkan penonton lebih dari 3 juta di hari ke-13 penayangannya, dengan Siksa Kubur mendapatkan penonton lebih banyak ya daripada film Badarawuhi. Banyak banget yang mengcompare dan membanding-bandingkan dua film horor ini teman-teman ya, Siksa Kubur dan Badarawuhi. Dan ini adalah kemajuan untuk film horor Indonesia, khususnya ngeset standar baru bahwa film horor Indonesia itu harus yang berkualitas dan gak hanya jual agama. Well, di sini aku mau membagi point of view dari aku sendiri ya. Dari jumlah penonton dan viewsnya jelas Siksa Kubur itu lebih banyak teman-teman ya. Karena memang setelah nonton film Siksa Kubur itu orang-orang masih terus membicarakannya karena banyak yang gak paham dan bahkan gak tahu sebenarnya apa yang terjadi, karena filmnya juga gak ada kesimpulannya guys. Multi tafsir dibiarkan ke penonton untuk menafsirkannya, sehingga masih terus dibicarakan dan didiskusikan oleh para penonton, reviewer setelah nonton filmnya di bioskop. Beda dengan film Badarawuhi di Desa Penari, dimana semuanya itu lengkap ceritanya, conclusion di akhir ceritanya pun sudah ada, sehingga ketika selesai nonton ya sudah, tidak ada lagi yang didiskusikan ataupun teori yang lain karena semuanya sudah jelas ada di filmnya guys. Nah ini nih yang membuat dua genre film ini selalu dilaga dan dibanding-bandingkan, dan berbagai fandom atau fans dari masing-masing film ini itu juga saling war atau saling bertarung ya teman-teman para netizen ini, membanding-bandingkan bahwa Siksa Kubur itu yang paling bagus filmnya ketimbang Badarawuhi, dan paling top of the top deh daripada Badarawuhi. Kalau dari point of view Jokastoy, jelas aku lebih suka film Siksa Kubur ya daripada film Badarawuhi. Bukan berarti film Badarawuhi di Desa Penari itu jelek teman-teman ya, tidak. Karena film ini tuh CGI-nya oke, sinematiknya bagus banget, actingnya berkualitas, serta dialog dari para pemerannya juga kena banget. Cuman ya itu, story atau ceritanya biasa aja, sama kayak film KKN di Desa Penari filmnya yang pertama. Cuman bedanya ini adalah cerita side story, another karakter dari karakter yang berbeda. Kalau versi gamenya DLC mode atau DLC version gitu teman-teman. Jadi agak mengecewakan karena katanya film ini kan prequel. Nah harusnya kan bisa menceritakan sejarah tentang desa tersebut, Desa Penari dan Badarawuhi atau makhluk yang memang memiliki kekuatan di sana. Nah jadi itu agak sedikit berbeda ya teman-teman dari ekspektasi dari para penonton, sehingga penonton film Badarawuhi di Desa Penari ini drop atau turun banget teman-teman. Sedangkan Siksa Kubur dia ini naik terus nih penontonnya ya, lambat tapi terus naik karena terus dibicarakan, masuk FYP TikTok, dan teori-teorinya itu semua orang berbeda-beda, membuat seru gitu mendiskusikannya. Karena dari segi genre aja dua film itu sudah sangat berbeda sekali ya. Kalau Siksa Kubur itu film dengan genre horor, psikologis, thriller horor gitu guys. Nah sedangkan Badarawuhi ini lebih kayak ke urban legend, full horror, yang dimana nggak ada trailer psikologisnya sih, lebih mengedepankan tentang urban legend atau legenda tentang makhluk itu sendiri. Nah kalau Siksa Kubur ini kan filmnya lebih kayak menyiksa psikologis
psikologis baik si pemerannya maupun penontonnya. Sehingga dari segi genre aja dua ini sudah sangat berbeda walaupun sama-sama tagline-nya film horor. Audiens atau para penonton dari dua film ini pun juga berbeda. Kebanyakan orang-orang yang menonton film Siksa Kubur itu adalah viewer atau penonton yang memang suka dengan genre psikologis thriller yang penuh dengan plot twist dan tidak ada conclusion, menimbulkan banyak pertanyaan di akhir. Nah, kalau film Badarawuhi itu lebih kayak ke film horor yang semua orang bisa menikmatinya karena filmnya sesimpel itu dan sesederhana itu. Semua orang pasti tahu jalan ceritanya dan gak akan ada pertanyaan-pertanyaan setelah nonton karena memang sudah selesai filmnya dan jelas cerita serta alurnya. Nah, kalau Siksa Kubur ini ceritanya, alurnya, konfliknya, semuanya itu dibuat samar-samar dan dibuat plot twist nggak terduga. Sehingga setelah keluar dari bioskop, orang-orang bertanya-tanya dan masih mendiskusikan, bahkan ada yang nonton berkali-kali kalau Siksa Kubur. Nah, kalau film Badarawuhi ini sekali aja nonton sudah selesai guys. Tapi kalau Siksa Kubur banyak yang nonton 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang menonton 5 kali. Nah, jadi dari segi faktor dan poin ini aja sebenarnya sudah berbeda dua film ini ya, dengan target audiens serta pasar yang berbeda pula, walaupun sama-sama rilis di hari Lebaran. Oke, kemudian dari faktor kontinuitas atau keberlanjutan, keterkaitan antar film ini dengan film sebelumnya atau film selanjutnya. Kalau Joko Anwar itu selalu menjual bahwa setiap film yang ia direct itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti Pengabdi Setan 1, Pengabdi Setan 2, Perempuan Tanah Jahanam, Pintu Terlarang, dan yang ini Siksa Kubur. Ada banyak easter egg yang merujuk ke film-film sebelumnya, bahkan untuk film selanjutnya. Nah, jadi ini poin yang membuat orang seneng nonton film-filmnya Bang Joko Anwar dan film horornya yang thriller psikologis horor itu yang out of the box dan pasti nggak akan mengecewakan karena filmnya nggak ketebak. Sedangkan kalau Badarawuhi ini kan template teman-teman ya, ceritanya sama, bahkan seperti apa yang aku katakan di awal, malah filmnya ini miss ya teman-teman. Miss di sini katanya prequel, malah tidak membahas sejarah tentang makhluk Badarawuhi itu sendiri. Kenapa kok bisa berada di desa ini dan menjadikan desa ini desa penari. Nah, ini nih yang membuat orang tidak merekomendasikan film ini lagi. Sedangkan Siksa Kubur banyak yang merekomendasikan lagi karena banyak easter egg-nya, banyak detailnya yang sekiranya kalau ditonton sekali atau 2 kali itu baru bisa paham dan baru ketahuan apa maksud dan tujuan. Semua pesan-pesannya tersirat sehingga ditafsirkan secara detail. Dan juga track record cerita Badarawuhi di Desa Penari ini juga kurang kuat ya, karena kan film pertamanya KKN di Desa Penari itu banyak penontonnya karena kan dari threadnya Simple Man, tapi banyak yang kecewa setelah nonton di bioskop karena filmnya itu seperti potongan-potongan cerita, scene per scene-nya seperti jumping ketika sudah rilis di bioskop KKN di Desa Penari ini. Makanya banyak orang was-was untuk nonton lagi Badarawuhi ini, takutnya mengecewakan seperti di film yang pertama. Jadi memang fenomena dua film horor ini bener-bener terbaik banget ya di tahun 2024 ini, dan juga booming banget teman-teman ya, baik Siksa Kubur maupun Badarawuhi. Dan aku yakin Siksa Kubur bisa sampai 5 atau 6 juta ya guys ya, penonton di bioskop yang sudah melihat Siksa Kubur Sita dan Adil. Thank you for watching my videos. Sampai jumpa semuanya and bye bye. See you next time.